pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Mitra Tarigan dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Tamu kita hari ini adalah pejabat Bupati Tapanuli Tengah, Bapak Sugeng Rianta. Halo Bapak. Ya, sore Kak. Sore, sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Izinkan saya memperkenalkan Bapak nih Pak, sekilas saya bacakan profil Bapak. Oke. Siap. Silakan. Bapak Sugeng lahir di Kulon Progo pada 4 November 1972. Beliau dilantik sebagai pejabat Bupati Tapanuli Tengah pada 15 November 2023. Dalam periode kepemimpinannya, pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah berupaya mendorong sektor ekonomi melalui investasi dan juga pariwisata. Yang juga tak kalah penting adalah perhatian pemerintah setempat dalam membantu masyarakat miskin melalui program renovasi rumah tidak layak huni. Untuk mengetahui berbagai pengelolaan, berbagai potensi dan juga tantangan di sana, langsung saja kita berbincang dengan pejabat Bupati Tapanuli Tengah, Bapak Sugeng Rianta. Pak, Tapanuli Tengah nih Pak. Nah, kita tuh mau tahu lebih banyak tentang Tapanuli Tengah. Katanya tuh mendorong sektor perikanan, pertanian, perkebunan, dan juga pariwisata untuk penambahan APBD ya Pak ya. Ini strateginya itu seperti apa nih Pak kira-kira? Ya, pertama saya perlu clearkan dulu. Saya ini kan hanya PJ Bupati. PJ Bupati tentu punya waktu yang sangat terbatas. Oleh karena itu, tentu saya mempunyai skala prioritas yang memang harus saya lakukan. Prioritas saya pertama, saya ini sebagai PJ Bupati mempersiapkan landasan aja. Untuk Bupati terpilih nanti di 2025 di November siapa terpilih, itu agar bisa kemudian running, melaksanakan programnya, tentu visi misi, sehingga di tahun ini juga kan kebetulan kami sedang menyusun rencana pembangunan menengah ya, jangka RPJPMD dan RPJPMN, itu dalam rangka ke sana. Ini berarti kami sedang menyusun rencana pembangunan 25 tahun ke depan. Nah, ini kebetulan pas di tangan. Nah, salah satu kemarin yang kita susun adalah memang di bidang ekonomi ini, potensi kita ini Mbak. Tapanuli Tengah ini lengkap. Laut punya. Pantainya keren. Ada 200 km bentang pantai kita itu. Panjang ya Pak ya? Dimulai dari paling selatan, itu di Kecamatan Sukabangun, Sibabangun sana, Lumut, sampai dengan paling ujung di Kecamatan Manduamas, itu pantai. Dan kemudian pantainya saya sudah keliling, itu landai. Pantainya pasir keren, putih. Pasirnya bersih, putih. Kemudian kami juga punya laut, pulau, gugusan pulau, namanya Pulau Mursala. Itu film King Kong aja kan di situ. Ada air terjun kan. Kemudian kami punya yang namanya resort Pulau Kalimantung. Itu seperti kalau Kalimantung itu kalau dikembangkan. Seperti kalau Mbak Mitra pernah ke Lombok. Ada di Lombok Barat itu kan kemudian Gili ya. Gili Trawangan. Itulah kira-kira kalau dikembangkan ke situ. Kita bisa bayangkan seperti itu. Nah, ini menjadi sebuah potensi yang besar. Di samping potensi ekonomi yang gede lagi adalah masalah ini tentu karena laut. Lautnya kemudian langsung ketemu samudra lepas. Ini budidaya perikanan tangkap. Ini luar biasa. Ini perlu dikembangkan. Berikutnya kami juga di samping pantai mempunyai hutan, mempunyai pegunungan, gugusan Bukit Barisan. Di situ yang namanya bisa untuk perkebunan sawit bagus, banyak juga. Kemudian juga bisa kalau sekarang konteks misalnya food estate, kami punya tanah yang luas yang siap hutan miliknya lindung di bawah kementerian maupun yang hutan adat. Itu ketika kemudian bisa dikembangkan akan besar. Yang ketiga, potensi mineral. Nah, jadi di Kabupaten Perbatasan Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan kan ada penambangan emas yang besar ya. Nah, ternyata kan itu di kami juga konon ada di Kecamatan Badiri gitu.
Orang sudah mengatakan di situ juga ada sumber mineral emas yang besar. Nah, ini perlu dieksplorasi, perlu dilakukan riset untuk diketahui dan dikembangkan. Ini menjadi modal besar bagi Tapanuli Tengah. Ketika kemudian ini nanti dikembangkan, ditata dengan blueprint yang terpadu. Pastinya, artinya singkat tapi untuk untuk pengembangan yang lebih Iya, panjang lagi ya, Pak ya. Iya. Siap. Berbagai pengembangan itu Pak pastinya membutuhkan penanaman modal nih Pak. Kita Pasti, butuh investor ya pasti. Pak ya. Apa nih Pak kira-kira yang ditawarkan Ya. kepada para investor ini Pak? Oke. Pertama begitu kita sudah mengembangkan potensi. Pertama terkait dengan perikanan tangkap. Berarti kan butuh yang namanya cold storage di situ. Jadi yang namanya industri perikanan itu sangat welcome di sana. Sangat potensinya besar. Lahannya ada. Pemda juga punya lahan yang bisa dikembangkan, dikerjasamakan. Pantainya bagus. Kemudian di situ, di dekatnya Tapanuli Tengah kan ada pelabuhan internasional Sibulga kan? Iya. Nah, berarti kan ini gampang. Oh, aksesnya mudah ya. Aksesnya gampang. Ini kapal besar ke situ. Kemudian kami juga punya pesawat. Airport. Airport kami di Pinang Sori. Itu tinggal dikembangkan dikit saja pesawat berbadan besar bisa. Sekarang memang masih pesawat yang ATR ya. Tapi ketika terbang ke Medan itu kan hanya 50 menit. Memang jauh. Tapanuli Tengah kalau jalan darat. Iya. Dari Medan itu kan sekitar 8-10 jam. Oke. Tapi akses ketika kemudian terbang ke Medan 50 menit. Kapal juga misalnya langsung tadi Sibulga ke Nias ke segala macam bisa. Ke Jawa bisa. Jakarta bisa. Artinya transportasi potensi itu ada. Apalagi kawasan Sibolga ini berkembang banget ya. Artinya Berkembang. cepat ya menuju ke Tapanuli Tengah Berkembang ini dan ya. salah satu potensi dari berkembangnya Sibulga ini kan terbatas lahannya, kotanya kecil. Tapi dari sisi perkembangan ekonomi kan terkenal maju. Nah, berarti kan membutuhkan lahan. Lahannya kemana? Pasti kan pengembangannya ke Tapanuli Tengah. Pastinya. Karena Tapanuli Tengah yang ngelilingin Sibulga. Iya, dekat sekali kan Pak ya. Nah, untuk ide tadi Bapak bilang berbagai potensi, dorongan-dorongan untuk para investor. Ini kira-kira ini tantangannya apa nih Pak sebenarnya? Tantangan pertama memang yang kemudian kita harus benahi infrastruktur. Nomor satu Yang ya. kedua sistem kemudahan perizinan berusaha. Yang ketiga adalah mindset kultur masyarakat. Apakah kemudian welcome nggak dengan yang namanya investor? Investor ini kan butuh kenyamanan, butuh keamanan, butuh kepastian, dan butuh kolaborasi dengan masyarakat setempat. Masyarakat itu bisa masyarakat adat, Iya, benar. bisa mohon maaf pejabat yang kita sendiri, kemudian bisa civil society. Nah itu kemudian kan semuanya harus kemudian diedukasi. Bahwa kalau satu kabupaten akan maju, itu ketika ada investasi datang. Kalau investasi nggak datang, sulit maju. Investasi datang, satu butuh keamanan, butuh kepastian berusaha, butuh kenyamanan, dan butuh sustainable. Keberlanjutan, jangan sampai kemudian di tengah, ganti pemimpin, ganti ini jadi lagi. masalah. Iya. Nah itu yang kemudian di situ. Baik, kita dorong apalagi urusan SDM itu butuh waktu ya Pak ya. Ya, SDM kita juga perlu kan kemudian pasti ketika membuka infrastruktur, membuka manufaktur, pabrik segala macam, kan butuh juga mesti kerja sama dengan masyarakat. Nah, masyarakat kita sih ya lumayan, tapi memang butuh dikembangkan lagi. Baik, lumayan banyak tantangannya. Banyak. Walau begitu potensinya besar ya Pak ya Besar. sebenarnya ya. Kalau menurut saya besar. Tambang pasti bisa. Perkebunan sawit, kemudian yang namanya di situ kan gugusan Bukit Barisan. Coba gugusan barisan kan katakanlah sumber daya mineral pasti ada dong. Pasti ada. Minimal kalau mau bangun-bangun apa di situ yang namanya galian C sudah cukup. Nggak perlu ngambil dari lautnya juga dekat. Nah, coba yang lain kan nggak ada seperti itu. Nggak punya laut. Mungkin punya pegunungan doang. Iya benar. Tapanuli Utara kan nggak punya laut. Iya benar. Bumbangan Sundutan nggak punya laut. Ya, yang punya laut kan yang pantai timur. Tapi mungkin nggak punya gunung. Kami punya laut, punya pegunungan.
gugutan barisan. Itu keunggulan komparatif kita menurut saya. Pastinya. Nah, Pak, untuk meningkatkan berbagai potensi ini nih, Pak, pastinya kita butuh dukungan kan, Pak? Entah dukungan pemerintah provinsi, tingkat Yes. provinsi maupun pusat nih, Pak. Ya. Apa nih, Pak, yang kira-kira dibutuhkan teman-teman dari Tapanuli Tengah untuk bantuan dari baik provinsi maupun pusat ini nih, Pak, kira-kira, Ya. Pak? Jadi sejak saya dilantik jadi PJ Bupati dan kemudian saya bertugas di sana. Pertama yang kemudian terus saya briefing, saya berikan pemahaman pada teman-teman bahwa eranya sekarang ini dalam bikin negara kesatuan ini kita itu harus kolaborasi. Tidak bisa Tapanuli Tengah itu berdiri sendiri, apalagi mengandalkan APBD-nya, kemampuan. APBD kita ini termasuk kalau di dalam golongan fiskal kemampuan daerahnya kan golongan yang lemah. Artinya APBD kita sekitar 1,2. Itu kan tergantung dari, lebih banyak bergantung dari dana transfer pemerintah pusat bagi hasil provinsi. PAD kita kan hanya sekitar 81 miliar. Sangat kecil. Padahal potensi, kalau itu tadi yang di depan saya, kalau hanya cari mungkin 150 ke depan, wisata kan besar ya. Besar. Nah, berarti apa? Dengan menyadari kemampuan fiskal kita yang terbatas, kita butuh support dari stakeholder lain. Nah, stakeholder itu siapa? Pemerintah pusat yang utama. Dan provinsi. Karena ini programnya kan mesti harus selaras. Program kabupaten ini nggak boleh kan terpisah dengan programnya. Benar. Pembangunan Utama. provinsi, kemudian pembangunannya nasional, dan terutama visi presiden. Benar. Karena sekali lagi, kita ini kan negara kesatuan. Pastinya. Bupati kan tidak punya visi seharusnya. Visi itu kan presiden, dijabarkan kemudian nanti rencana pembangunan. Ini kan guidance-nya rencana pembangunan pembangunan nasional jangka panjang. Kemudian presiden 5 tahun dipilih, kemudian bikin visi. Visinya itu kan menyesuaikan itu. Nah, kemudian RPJPMD kan harus mengacu dari rencana pembangunan nasional maupun provinsi. Jadi nggak bisa lepas. Inline itu wajib. Dan yang kedua, karena kemampuan kita itu terbatas. Sementara sumber daya, kemampuan yang bersumber dari APBN kan besar. Yang kedua lagi, jangan bergantung kepada kemampuan APBD dan APBN. Jadi bagaimana kita bisa mengajak kolaborasi sektor swasta, BUMN, dan stakeholder. Ini kan kolaborasi. Maka kemudian di Tapanuli Tengah, saya itu menggagas, ini sedang proses, yang namanya Forum CSR. Jadi Forum CSR ini semua badan usaha, baik swasta, BUMN, besar, kecil, pokoknya yang sifatnya badan usaha, itu kami kumpulkan dalam satu forum untuk bersinergi dengan pemerintah kabupaten. Ke depan kami mempunyai program yang memang apa? Penurunan kemiskinan ekstrim dan penurunan stunting. Angka kemiskinan kita ini, Tapanuli Tengah saat ini kan sekitar masih 11%. 11% dari penduduk kita itu 2023 ini kan 374.700 sekian. Itu kita angka kemiskinan kita itu masih di angka kira-kira 70 kalau tidak salah 70 sekian ya ribu. Kemudian angka kemiskinan ekstrim kita itu ada dari 11 tadi 2,75. Itu sekitar ya angka sekitar 7 ribuan kalau tidak salah ya. Saya angka. Itu butuh intervensi, butuh bantuan uluran tangan kita. Kemiskinan ekstrim ini ukurannya dia kan kalau tidak bisa mengeluarkan uang dalam sehari lebih dari 52.000, itu kan batasnya kemiskinan ekstrim. Jadi kalau misalnya dia punya anak, ayah, istri, anaknya 2, berarti sehari kan dia harus mampu mengeluarkan minimal 200.000. Ketika penghasilannya di bawah 100.000 atau mungkin di bawah hanya 150, ini kan sudah nggak mampu sebenarnya. Nah itulah. Nah ini ternyata itu kan masih banyak. Yang kemudian ketika kita turun, saya turun ke 20 kecamatan kita, saya sudah keliling. Banyak sekali. Mohon maaf yang memang masyarakat perlu dibantu.
rumahnya tidak layak huni. Kemudian BPJS tidak tercover. Maka kemudian saya menggagas itu kolaborasi dengan CSR. Sehingga BUMN, maksud kami CSR itu jangan sampai parsial. Karena selama ini BUMN, swasta itu ketika ngasih CSR itu sesuai pikiran mereka. Mohon maaf, ngasih CSR dalam bentuk tas untuk sekolah. Pikiran mereka sendiri apa? Padahal ketika ini disinergikan, kami loh yang tahu Kebutuhan kami kebutuhan apa? rakyat Tapteng ini apa. Bahwa kemudian nanti, kami kan harus silahkan. Ini dari sekian Anda yang mau pilih apa. Rakyat mana? Misalnya, karena CSR itu juga dekat lokalitas, harus yang di sekitar pabrik. Anda pilih saja di situ. Stunting di situ Anda garap. Atau misalnya anak putus sekolah, Anda angkat jadi anak asuh. Ambil di situ. Tapi bukan sifatnya kemudian sudah yang CSR biasa aja seperti, mohon maaf, seperti Sinterklas. Itu kan kurang-kurang, ya bagus tapi tidak bisa tepat sasaran. Oh ya, pasti. Jadi tantangannya di situ. Tantangan berikutnya, Kak. Nah, jadi kemampuan APBD kita kecil, tapi kemiskinan kita lumayan tinggi. Kemudian yang namanya universal health average coverage. itu kami average UHC itu kita masih rendah. Okay. Jadi handphone saya itu sejak saya itu dilantik, kan saya sebar kepada masyarakat. Karena saya ingin ngerti apa yang menjadi masalah. Jadi setiap pagi, setiap malam sering banget saya itu dapat. Pak, adik saya sakit, ibu saya sakit, harus dioperasi, tapi tidak punya BPJS. Sementara kan kebutuhan seperti ini nggak bisa ditunda kan? Kebutuhan dasar, pokok. Ya sudah, masuk saja rumah sakit. Kita carikan jalan. Akhirnya menjadi sesuatu yang menjadi merepotkan. Artinya kan memang harus diobati. Maka kemudian program saya, ini kan nanti ada APBDP. Nah kebetulan alhamdulillah kemarin kami punya silpa dari anggaran tahun 2023 itu, silpa yang bisa kami gunakan itu sekitar 39 miliar. Dari 39 miliar itu yang silpa bebas bisa digunakan dari anggaran bebas itu sekitar 19 sampai 20 miliar. Saya sudah minta kemarin minimal kita tingkatkan tingkat persentase UAC. Nah, kemudian saya punya program, nanti kan yang nyusun APBD 2025 saya. Pokoknya di 2025 harus UHC. Itu target saya. Karena ya untuk apa yang lain-lain dibangun kalau kemudian kebutuhan dasar pokoknya belum. Yang kedua, saya minta kemiskinan kita terkait dengan masalah RTLH, rumah tidak layak huni itu masih banyak banget. Kemarin dipicu adanya satu kejadian. Ada rumah seorang warga yang sangat janda miskin, hanya petani, rumahnya dibuat dari papan, rumbia, hujan, kena angin rubuh. Kepala desa ini sebenarnya sebelumnya sudah lapor ke saya, Pak, kalau ada anggaran rehab RTLH kami minta satu. Saya cek nggak ada rupanya APBD kita, anggaran untuk itu. Tahu-tahu di hari Sabtu itu roboh rumah itu. Dia foto ke saya, Pak inilah rumah yang mestinya kemarin direhab. Sudah ambruk. Saya langsung, aduh. Saya berpikir, masa kita hanya mengandalkan APBD sih? Kemudian saya pikir, sudah. Kita punya prinsip gotong royong. Ya kan? Iya. Value kita, filosofi negara Indonesia itu kuatkan karena gotong royong. Setuju. Maka kemudian itu coba saya gerakkan. Ayo, awalnya para kepala desa yang tergabung dalam Papdesi. Yuk kita gotong royong. Kita urunan donasi, nggak harus banyak. Yang punya 100.000 silahkan, punya 50.000 silahkan. Alhamdulillah mereka tergerak. Tergerak. Kebutuhan kita sebenarnya hanya 25 juta. Diukur per kepala. Rumah yang mau kita rehab itu 25, paling banter 28. Tapi mereka kades itu ngomong, Pak, kami dari warga juga udah iuran, sudah donasi ini terkumpul 2 jutaan. Berarti saya pikirannya, oke, saya gerakin. Kepala desa saya gerakin, semangat.
Kemudian saya merambah ke OPD, para kepala dinas, pimpinan organisasi perangkat daerah, para kepala puskesmas, guru. Saya ajak, alhamdulillah di luar dugaan, kami itu dapat sekitar 150 Oh, juta wow. dari yang kita butuhkan 25. 25 Maka juta kemudian saya saja. berpikir, kalau begitu kenapa ini hanya di sini? Hmm. Di luar juga dugaan, ketika ini dapat sekitar 150, para kepala desa ini kemudian berlomba-lomba. Pak, di tempat kami juga yang Betul. tidak kalah miskin dari itu ada, kami usul. Nah, kemudian makanya saya minta, kalau begitu ini harus sistematis. Coba Papdesi, Persatuan Aparatur Desa, para kepala desa dan perangkat itu, coba you menjadi leading sektornya. Karena Anda yang di lapangan. Coba mana yang dilakukan, perlu dilakukan rehab. Angka kita kan hanya 150. Berarti bisa dapat 6 lah. 6. Coba cari yang lain. Nah, alhamdulillah kemudian saya minta satu-satu. Nah, ternyata kemudian muncul banyak, Kak. Nah, saya kemudian minta kemarin Kadis Perkim coba dihitung betul. Yang memang betul-betul layak. Angkanya sampai 700 rumah. Oh, wow. Jadi banyak ketika dicari tahu lebih banyak Ternyata lagi ya. 700 rumah by name, by address, dan ada fotonya. Maka kemudian saya, wah ini nggak bisa kalau hanya begini. Maka kemudian saya mencoba menggunakan jaringan teman-teman Jakarta. Kemarin alhamdulillah, terima kasih Pak Dirut BTN, saya mengirim proposal, dibantu, dapat 27 unit yang disetujui. Saya ini sedang juga ke teman-teman BUMN yang lain, dan saya juga teman-teman swasta melalui fondasi yayasan amal, saya gerakkan untuk membantu rehab layak huni rumah kita ini. Dan alhamdulillah kayaknya ini menjadi gerakan yang semakin membesar karena para perangkat, guru, para OPD itu semakin semangat. Dan ternyata ketika misalnya kita bangun rumah ini, kan kita kasih stimulus 25. Iya, Itu memancing masyarakat sekitar untuk menyelesaikan. Karena saya bilang, Kades, Camat, ini selesainya rumah ini menjadi layak, ini menjadi tanggung jawabmu. Ini kita kasih 25, donasi kita, selesainya menjadi tanggung jawab lurah dan camat untuk menggerakkan masyarakat sekitar. Dan ternyata jadi. Berarti kan semangat gotong royong kita, masyarakat kita ini besar. Hanya butuh digerakkan. Butuh diberikan contoh. Itu gimana tuh Pak? Ngasih tahu ngajak ayo itu gimana tuh Pak sehingga mereka tuh tergerak dan mau membantu teman-teman kita yang lainnya tuh Pak. Budaya kita ini, masyarakat Indonesia, ini kan patron. Butuh role model. Oke. Nah, jadi ya saya sebagai PJ Bupati, kemudian saya sebagai yang mengajak, saya harus memberi contoh dulu. Maka memang ini tidak niat takabur ya, apalagi ria ya. Ini betul-betul kita niati. Saya memang memberikan stimulus. Dari 25 itu saya 5 juta dulu. Oke. Nah, kemudian kepala desa kan, saya selalu ngomong, saya ini bukan warga Tapteng loh. Saya bukan putra Tapteng, saya ini orang Jogja yang jauh tidak punya saudara. Tapi insya Allah cinta saya nggak kalah dengan orang Tapteng. Maksud kalian nggak malu dengan saya? Nah, rupanya kata-kata itu mujarab gitu loh. Oh ya, kita harus sama-sama. Nah, jadi spiritnya adalah sebenarnya ketika kemudian ada role model. Pimpinan itu mengarahkan yang baik, Pak Nuli Tengah bisa maju. Tapi ketika kemudian diberikan contoh tidak baik, ya mereka apatis. Pastinya. Jadi role model itu penting. Baik. Apalagi nih Pak, tadi Bapak katakan masih ada 11% ya teman-teman yang kurang mampu ya. Ya. Apalagi nih Pak, kira-kira yang bisa kita atau teman-teman ide-ide yang bagus apa? Inovasi-inovasi apa mungkin yang masih bisa dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan ini, Pak? Jadi begitu saya menjabat bupati, kan banyak keluhan terkait dengan masalah pengelolaan dana desa. Oke. Yang sebelumnya laporan itu mohon maaf tidak tepat sasaran, tidak jelas hasilnya apa, fisik juga nggak jelas, pembagian apa nggak jelas. Kemudian saya bikin aturan bahwa dana desa itu pertama APBDes itu harus betul-betul ketika disusun dengan rembuk desa menghadirkan semua perangkat. Dan saya minta wajib dihadiri oleh Babinsa, Babin Kamtibmas.
Itu kan menjadi representasi aparat pemerintah di tingkat bawah. Kemudian rapatnya itu harus didokumentasikan dalam bentuk video. Saya nggak mau kalau nggak video gitu. Nah, kemudian ketika kemudian sudah jadi APBD harus dipampangkan. Di besar gitu. Kemudian saya minta dari dana desa ini kan potensinya besar, Kak. Iya, banget. Dana desa ini kami ada 159 desa Oh, banyak. di 20 kecamatan. Rata-rata katakanlah dana desa ini 1 tahun 1 miliar katakanlah. Ya. Ada yang 800, Ya. ada juga yang 1 miliar sekian. Katakanlah rata-rata 1,2. Oke. Ini duitnya gede. Ya. Nah, saya minta di situ diprioritaskan adalah untuk penanganan stunting. Maka kemudian pemberian susu, makanan sehat, gerakan posyandu. Kemudian saya juga minta tim penggerak PKK itu melakukan revitalisasi gerakan PKK itu. Bukan hanya sekedar, mohon maaf, gerakan PKK sifatnya seremoni. Saya minta bahwa saya keluarkan kebijakan semua OPD, organisasi perangkat daerah yang melakukan fungsinya kegiatan dalam rangka pelaksanaan APBD yang bersentuhan dengan masalah kesejahteraan keluarga wajib mengikutkan PKK. PKK kita dorong untuk memberikan edukasi betul. Apa yang namanya, mohon maaf ya, mungkin ini program lama, Orde Baru, Posyandu. Itu ternyata sangat relevan. Maka saya minta ini dikembangkan lagi. Dan dana desa tadi harus import. Maka harus ada honor untuk kader penggerak desa. Dialokasikan di situ. Di satu sisi juga ada dari dana desa untuk anggaran stunting, beli susu, makanan sehat, kemudian lansia segala macam ke situ. Nah, ini kita kuatkan di situ, fisiknya juga dianggarkan, tapi ini kan ada ketentuan harus sekian persen. Nah, saya harap kalau desa semua bergerak, kemudian juga dari APBD juga bergerak, kan bisa sinergi. Juga kemudian saya minta kerjasama dengan potensi-potensi yang di provinsi maupun yang dari anggaran APBN. Sehingga ini harapan kita nanti bisa mempercepat ini. Nah, ke depan memang kemudian salah satu tadi, Kak, sebenarnya RTLH, pembangunan RTLH itu sebenarnya menjadi faktor penting untuk mengentaskan kemiskinan. Ketika rumah saja tidak layak huni, mohon maaf, jambannya tidak ada. Kita mau ke kamar kecil saja nggak jelas, rumahnya saja nggak jelas. Dari papan ini tidak pakai lantai, bagaimana mau kita hidup sejahtera? Ini dulu, ketika ini kemudian nanti bisa terprogram dengan baik, maka indeks pembangunan manusia meningkat. Standar tadi perhitungan kemiskinan ekstrim salah satunya kan juga dari rumah yang nggak jelas ini nanti bisa meningkatkan. Di samping kemudian tadi kalau kemudian penguatan ekonomi yang depan tadi itu menjadi ini pasti PAD kita meningkat, keberpihakan kepada pemberdayaan masyarakat pasti alokasinya bisa lebih tinggi. Artinya menggerakkan semua ya, Pak, termasuk para ibu-ibu di PKK pasti, ini ya, Pak. Pasti. Jadi potensi ibu-ibu ini kan besar ya. Ada juga nanti sebenarnya kerajinan makanan kecil di Tapanuli Tengah ini kan banyak, Kak. Oke. Tapi kenapa capnya kok Sibolga? Oh, alah. Nah, itu hal yang kecil. Jadi sebenarnya dibuat itu di sentra-sentra produksi kerajinan kita, misalnya Kecamatan Siradorung, pabrik gula, kerupuknya juga di Sarude. Tapi ketika dikemas, jadinya made-in-nya produknya Sibolga. Kok tidak Tapteng? Ini saja kan sudah sesuatu yang ada apa ini? Orang taunya kan Sibolga. Padahal ketika Sibolga itu apa sih sumber dayanya? Kotanya terbatas kok. Barangnya air minum aja ngambilnya dari kita, Tapanuli Tengah. Ketika berbicara katakanlah pertanian, sumber makanan kan tidak ada Sibolga. Tapi kenapa Sibolga bisa lebih terkenal? Produk makanan kemasan aja kan Sibolga. Yang Tapteng kan jarang. Atau jangan pedagang, pengrajin nulis Tapteng, khawatir nggak laku kan? Mana Tapanuli? Nah, berarti ini yang namanya image, yang namanya kemudian pemasaran, marketing ini kan perlu juga kemudian dilakukan terobosan.
Pastinya dengan menggerakkan semua pihak tadi ya Pak ya pastinya. Yang sederhana lagi, bandara itu, Heeh, namanya Bandara Lumban Tobing itu, heeh. kan ada di Kecamatan Pinangsori, jauh dari Sibolga. Kecamatan Pinangsori, baru Badiri, baru Pandan. Ibu kota kami Tapanuli Tengah, baru Sibolga. Tapi kan disebutnya orang itu Bandara Sibolga. Semoga. Gitu. Jadi ini ada apa dengan Tapanuli Tengah? Hal-hal Oke. kecil begini kan mestinya menjadi perhatian. Karena ini menyangkut masalah apa? Branding. Iya, iya, Ya, iya. gitu ya. Dan meningkatkan self pride ya Hmm. bagaimana nih meningkatkan di Kepercayaan masyarakatnya ya diri, percaya diri. branding. Mana sih Tapanuli Tengah? Ini perlu kemudian. Pastinya. Ya. Baik, Pak. Bapak nih nggak lama nih kan Pak ya, Hmm. sampai November depan nih Pak Pasti. ya. Apa nih kira-kira milestone yang Hmm. ingin sekali Bapak wujudkan di masa Bapak yang terbatas ini nih Pak? Oke, milestone saya pertama. Saya meletakkan dasar-dasar pondasi pemerintahan yang bersih, good governance. Dan itu begitu 1 bulan, saya itu pertama saya. Kemudian yang kedua, tata kelola pemerintahan yang baik. Terkait hal yang kemarin saya bilang, pembayaran itu kalau bisa yang masuk dari anggaran itu, tidak ada lagi yang namanya pembayaran tunai. Saya paksa bisa kok pembayaran lewat non tunai. Memang ada Terdata ya berarti ya. ada batasnya, artinya masih kita berikan toleransi ketika di bawah 10 juta. Dulu itu kan semua pembayaran tunai. Oke. Berikutnya ini milestone yang berikut. Aha. Saya minta digitalisasi birokrasi. Oke. Jadi yang namanya kita birokrasi di Tapteng ini masih pakai kertas. Oh, manual. Masih seperti zaman dulu. Berapa kertas itu saya pernah minta, coba dihitung dalam setahun anggaran ATK berapa. Itu ketika kemudian digitalisasi birokrasi, pasti bisa menghemat luar biasa kan. Memang butuh proses, butuh keberpihakan. Anggaran untuk penguatan Dinas Kominfo, anggaran untuk penguatan literasi digital itu kan butuh. Karena memang selama ini orang nggak melihat, lihatnya kan, oh yang dibutuhkan pembuatan fisik. Padahal kan penting. Kemudian legasi ketiga yang saya ingin pokoknya di era saya, sampai saya selesai, maka tadi saya bicara, APBDP 2024 maupun APBD 2025 akan saya desain pertama UHC harus 100%. Karena itu kebutuhan dasar. Baru orang sehat, semua bisa tercover pendidikan. Ketika pendidikan, nanti misalnya ada beasiswa untuk anak-anak kita yang memang terpilih, di sana kebetulan ada sekolah yang hebat. SMA kan? Sekolah SMA Matauli. Oke. SMA Plus. Itu pinter, hebat. Orang luar Tapteng aja sekolah di situ. Oke. Nah, ini ketika kemudian kita sinergikan dengan beasiswa, pasti nanti akan baik. Nah, baru kemudian, nah tentu saya penguatan apa yang sifatnya gotong royong, kepedulian bersama. Jiwa kita bawaan Tapanuli Tengah ini, saya selalu katakan, masuk nggak malu sih? Kita ini sudah lahir, Tapanuli Tengah itu secara resmi kan sejak 24 Agustus 1945. Oh, oke. Berarti kan sejak seminggu berdiri, sejak merdeka kan kita berdiri. Tapi masa Tapanuli Tengah kalah dengan kabupaten-kabupaten yang seberangnya, Sekitarnya. yang baru memekar, misalnya Humbangas Sundutan. Humbahas itu sudah UAC. Oh, wow. Dia bisa nyekolahin anak-anak beasiswa, bisa ada program apa itu belajar. Kemudian anak-anak itu bisa masuk di sana. Saya udah diskusi dengan Bupati Humbahas, teman baik itu, Pak Dosmar itu. Saya banyak diskusi dengan. Bisa nyekolahkan anak-anak SMA di situ, bisa masuk perguruan tinggi yang top-top itu. Padahal APBD-nya gede kita, potensinya gede kita. Jadi ini hanya masalah keberpihakan. Masalah visi, mimpi. Seorang pemimpin mau apa? Kesana saya pikir. Wow. Artinya di waktu yang sedikit, mimpinya besar banget Ya, sih, Pak. ya. Artinya butuh banget menggerakkan semuanya ya, Pak. Nah, ya? itu legasinya nanti. Saya kan tahun ini harus menyusun RPJMD tadi. Pembangunan 25. Itu kan berarti saya. Oh, mimpi saya kan saya tuangkan di situ. Kemudian yang jangka pendek, mimpi saya akan saya tuangkan di dalam APBDP, APBD reguler 2025. Nah, dengan tahun ini memang kita agak berat, karena kan pilkada. Pilkada kita ada, APBD kita ini, PAD kita tersedot hampir 40 miliar. Oke. Untuk pilkada kan, 40 miliar lebih bisa mungkin. Nah, ketika ini nanti nggak ada pilkada,
40 miliar kan berarti bisa kita gunakan Untuk untuk mimpi-mimpi tadi. iya benar-benar. Untuk UASI, UHC, untuk rumah. mahasiswa, untuk RTLH, untuk membangun infrastruktur. Kalau infrastruktur sebenarnya kan dari dana alokasi khusus sudah banyak ya. Ini tinggal kita kemampuan memanage saja. Lebih banyak daerah-daerah yang memang kemampuan keuangannya lemah kan memang masih transfer pusat itu banyak. Tinggal kita mengelola dan kolaborasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, saya yakin banyak. Bantuan-bantuan sosial dari pemerintah pusat banyak. Ketika kemudian saya sudah challenge para kepala dinas saya selalu ngomong, Anda jangan tergantung pada APBD-mu. Ketika Anda ngomong, oh enggak ada APBD, Anda enggak bergerak, enggak ada yang bisa ditolong. Saya challenge, coba provinsi ada kok, coba ajukan ke pusat. Saya challenge itu, mereka dapat tuh. Oh iya ya Pak. Jadi Anda jadi kepala dinas jangan berpikir bahwa ketika nggak ada APBD di anggaran kami diam saja. Legasinya nggak ada. Anda berpikir kolaborasi, coba cari peluang. Ketika cari peluang, ajukan mau jalan, dapat kok gitu. Nah itu jadi mindset kan ini. Waduh. Jadi ya mimpinya banyak, tapi waktunya terbatas, duitnya terbatas. Tapi satu, kalau kabupaten lain bisa, masuk Tapanuli dengan Pasti. hanya itu aja. Pastinya. Itu aja. Waduh, Pak ini nggak terasa nih Pak, ini panjang banget ceritanya, tapi kita waktunya ini udah habis nih, Oke, Pak. ya. Boleh nggak Pak, mungkin sebagai penutup, Ya. mungkin ada pernyataan closing statement gitu Pak, Oke. dari Bapak, silakan Pak. Iya, jadi saya punya prinsip. Seorang pemimpin itu legasinya dari hasil pekerjaan. Yang kemudian pemimpin itu walaupun sebentar, walaupun panjang kan akan dinilai. Rakyat itu merasakan apa ya? Maka kemudian saya mengajak, pada hakikatnya kita semua kan pemimpin. Dalam konteks pemerintahan, para kepala dinas, kepala desa, camat, siapapun itu, saya katakan kita ini pemimpin. Tapi tidak semua pemimpin mempunyai kepemimpinan yang baik. Nah, saya ajak mereka, yuk. Pemimpin yang baik ketika kepemimpinannya teruji. Kepemimpinan teruji itu apa? Parameternya ketika kita bisa menggerakkan semua stakeholder untuk meraih tujuan yang ditetapkan bersama dengan tenaga bersama. Jadi kata kunci, dengan kolaborasi, dengan gotong royong, yang lemah jadi kuat. Maka saya mengajak, ayo kita kolaborasi. Tidak boleh lagi ada ego sektoral, ini kabupaten, tidak ada urusannya dengan provinsi, apalagi dengan kita tidak butuh pemerintah pusat, kita merasa hebat, itu masa lalu. Baik. Pemimpin yang baik harus mau melompat menjadi berpikir 25 tahun ke depan dengan kolaborasi. Dengan kolaborasi juga meningkatkan lagi nilai-nilai yang sebenarnya sudah ada di kita ya Pak ya. Gotong royong. Gotong royong Itu jiwa Pancasila kita, filosofi dasar negara kita itu sejak dulu kan hebat itu karena gotong royong. Pastinya. Sekarang dilupakan. Tapi di Tapanuli Tengah itu sekarang bisa ditumbuhkan dengan uang 100, 200 ribu, 300 ribu. Nyatanya jadi banyak. Sedikit lama-lama jadi bukit itu terbukti. Kan nyata. Terbukti sekali. Bapak, terima kasih banyak nih Bapak Sugeng sudah berbagi banyak sekali informasi kepada pemirsa Tempo sekalian dan sudah hadir di program Teras Negeri kita sore hari ini. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita bersama pejabat Bupati Tapanuli Tengah Bapak Sugeng Rianta. Program Teras Negeri ini akan kembali dengan sejumlah kepala daerah yang memberi inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Mitra Tarikan beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Bapak. Sukses Mbak. Sukses. Ya, sukses untuk Tempo, sukses untuk kita semua. Sukses untuk kita semua.